Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Iskandar, guru PAI di SMA Negeri 9 Kabupaten Garut, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk 522 211 0107. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran langsung di SMA Negeri 9 Kabupaten Garut dengan materi pengaruh peradaban Islam pada masa modern di Indonesia. Praktek ini saya laksanakan di kelas 11 MIPA 4. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Silakan baca surat Al-Insyirah. Alila Fitra, Anindia, Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih atas semangatnya hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Ya, terakhir bab berapa? Bab 11 tentang peradaban Islam pada masa modern. Ya. Ini pertemuan kedua kita. Setelah kemarin kita belajar tentang apa? Tokoh-tokoh baru Islam. Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan review dulu pembelajaran yang kemarin. Siapa yang tahu siapa saja tokoh yang berasal dari Mesir? Ya. Oke, kemudian Muhammad Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga Muhammad Abduh. Ya, bagus. Ada 3 tokoh ya. Kemudian pan-Islamisme. Zahra siapa? Jamaluddin Al-Afghani. Itu yang mengutarakan tentang teori pan-Islamisme. Ya, teori tentang persatuan dan kesatuan umat Islam. Terakhir, siapa yang mengutarakan tentang ijtihad? Lukman. Lukman apa? Al-Tahtawi. Muhammad Iqbal. Bagus sekali. Tepuk tangan buat saya. Sebelum mulai, Bapak akan memperlihatkan tujuan pembelajarannya dulu. Ya. Ini pokoknya dasarnya sama dengan minggu kemarin. Ya. Tujuannya ini. Nah, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, hari ini kita akan menggunakan model problem based learning. Ya. Jadi pembelajaran berdasarkan sebuah masalah dan metode yang digunakan adalah market based activity. Kita akan belajar seperti suasana pasar. Ada jual beli ya, tapi jual beli apa? Informasi ya, tentang pengaruh tadi. Nah, ada 4 tujuan ya. Yang pertama, merinci prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern di Indonesia dengan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, merinci pengaruhnya ya
dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menunjukkan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern di Indonesia dengan rasa ingin tahu. Yang terakhir, menunjukkan pengaruh dengan semangat kebangsaan. Ini adalah tujuan pembelajaran akan kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan dengan model dan metode yang digunakan, tujuan pembelajaran ini akan tercapai dengan baik. Amin ya rabbal Amin. Sebelum kita lanjut lebih dalam, Bapak punya satu video ya. Ini ada kaitannya dengan pengaruh peradaban Islam pada masa modern di Indonesia. Silakan kalian saksikan dengan baik. Kalau perlu silakan catat poin-poin pentingnya dan nanti siapkan sebuah pertanyaan ya, yang akan kita jadikan sebuah masalah ya, dalam model problem based learning. Pada tahun 1898 di Desa Kauman, Yogyakarta, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Muhammad Darwis yang kelak mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar dan masih keturunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Pada saat itu, Kauman merupakan kampung Islam terbesar di Yogyakarta dengan masjid besar sebagai pusatnya. Tapi karena masih kental pengaruh ajaran dari Sisi Jenar, jadinya syarat Islam yang dijalankan oleh warga malah mengarah kepada sesat, syirik, dan bid'ah. Hal itu juga nggak lepas dari kurangnya pendidikan dan masih banyaknya orang miskin di masa penjajahan Belanda. Seiring bertambahnya usia, dari remaja yang udah belajar Al-Quran dan hadis mulai merasa kalau kegiatan tersebut adalah salah. Tapi justru dia dianggap keblinger sama ayahnya karena membedakan diri dari yang lain. Loh, Pak Nek, sesajen kita kok hilang kok Pak Nek? Kok ada akal toh? Seperti itu. Menurut aku ada suara Rasul bagus. Pada usia 15 tahun, akhirnya Darwis memutuskan untuk pergi haji sekaligus belajar Islam di Mekah. Dan setelah menimba ilmu selama 5 tahun, Darwis pulang ke Yogyakarta dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tapi dia langsung mendapat tekanan dari Kiai Murad Nur karena membawa majalah Amanah yang berisi tentang pembaruan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana videonya? Menarik? Menarik. Ya. Siapa yang mau nanya? Ya, Sulfa silakan. Apa hubungan video ini dengan pengaruh peradaban Islam pada masa modern di Indonesia? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi tentu saja nanti ada hubungannya, ya. Nanti dijawab langsung. Apa lagi? Ya, Reva. Bagaimana pengaruh peradaban Islam pada masa modern di Indonesia? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat. Ada satu pertanyaan yang nyambung dengan tujuan pembelajaran yang tadi diajukan oleh Reva. Bagaimana pengaruh peradaban Islam pada masa modern di Indonesia? Ya, langsung saja kita jadikan sebuah masalah ya. Masalahnya adalah apa sih pengaruhnya peradaban Islam pada masa modern di Indonesia? Nah, ini akan kita teliti lebih dalam. Pengaruh peradaban Islam pada masa modern dilihat dari apa? Sejarah ya, sejarah berdirinya organisasi Islam. Karena video tadi menceritakan bagaimana Muhammadiyah berdiri. Ya, untuk lebih efektif kita akan bagi 6 kelompok ya. Bapak sudah pilih ketua kelompok ini berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Kelompok 1 dipimpin oleh Danu ya, 2 Davin, 3 Indra, 4 Lukman, 5 Reva, 6 Didan. Ya, ada 6 kelompok yang kebetulan dipimpin oleh laki-laki melihat pembelajaran sebelumnya. Silakan langsung Danu pilih anggota kelompoknya satu orang situ. Sipa mana Sipa? Ya, Sipa. Davin, Graciela, ya. Kemudian Indra, gitu. Anin, Lukman, Jian. Ya, kita akan meneliti bagaimana pengaruh peradaban Islam pada masa modern di Indonesia, melihat sejarah berdirinya organisasi Islam di Indonesia.
Satu kelompok akan membahas satu organisasi. Kelompok satu akan membahas Muhammadiyah, kelompok dua NU, kelompok tiga Persis, kelompok empat SI, ya, kelompok lima PUI, kelompok enam MUI. PUI itu adalah Persatuan Umat Islam, MUI Majelis Ulama Indonesia. Silakan diskusikan atau cari ya di buku atau di internet satu sejarah berdirinya organisasi tersebut. Yang kedua yang harus dicari adalah nilai ajaran atau ideologi masing-masing organisasi. Ya. Silakan satu sejarah, dua nilai ajaran atau ideologi organisasi masing-masing. Silakan mulai diskusi. Ya, selesai diskusinya. Dilanjut, kita akan menggunakan metode marketplace activity. Ya, jadi marketplace activity ini kalian akan seperti di pasar, ya, bertukar informasi. Silakan masing-masing kelompok bagi dua, satu untuk berkunjung, satu untuk diam di tempat. Nanti kelompok satu akan keliling ke kelompok dua, ya, 3, 4, 5, dan 6 sampai beres. Begitu juga seterusnya, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Ya. Silakan dipilih siapa yang akan berkunjung, siapa yang diam di tempat. Silakan diskusi siapa yang akan berkunjung, siapa di. Ya, urusannya silakan berdiri. Urusan berdiri. Berdiri dulu. Silakan berdiri. Ya, silakan mulai kelompok 1 ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Silakan dimulai. Ya, waktunya habis. Sekarang masing-masing kelompok silakan berdiskusi, membuat kesimpulan ya dari semua organisasi yang kalian datangi. Apa saja persamaannya, apa saja perbedaannya, atau yang terakhir bagaimana pengaruhnya peradaban Islam pada masa modern dari berdirinya organisasi tersebut. Kemudian nanti perwakilan kelompok akan maju untuk presentasi. Silakan laksanakan. Waktunya habis. Sekarang silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Siapa yang pertama? Saya Pak. Ya, Davin, silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Davin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang hasil tadi diskusi bersama teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok. Bagus sekali kalian sudah bisa menyimpulkan
dengan hasil marketplace activity yang tadi. Jadi dengan marketplace activity kalian bisa mempunyai pengetahuan yang luas ya, bukan hanya untuk satu kelompok tapi untuk keseluruhan. Nah, dilihat dari sejarah berdirinya organisasi Islam, itu kita bisa melihat pengaruh yang peradaban Islam pada masa modern. Bisa dilihat slide di depan. Mari kita simpulkan bersama bahwa tentu saja ada faktor ya, yang mendorong bagaimana modernisasi Islam di Indonesia. Satu, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Kalau lihat tadi video, Islam di Jogja pada waktu itu masih bercampur dengan adat yang bukan Islam, yang masih ada sesajen dan sebagainya. Itu yang menjadikan ada faktor ingin berubah. Yang kedua, adanya lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Selanjutnya, prinsipnya apa? Pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama, membersihkan Islam dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Itu prinsip yang pertama. Atau menjadikan atau memurnikan ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran Quran dan hadis. Yang kedua, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari desakan dan pengaruh kekuasaan luar Islam. Yang terakhir, yang paling penting adalah melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Itu adalah prinsip pengaruh peradaban Islam di Indonesia. Ya. Nah, ini pengaruhnya. Satu, semangat persatuan dan kesatuan. Hampir semuanya ingin bersatu melawan penjajah. Ya. Yang kedua, berdirinya organisasi masyarakat yang tadi ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada SI. Salah satunya itu dari pengaruh tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang terakhir, berdirinya perguruan tinggi Islam di Indonesia. Ada Universitas Islam di Indonesia, ada UIN, ada IKIN, ada STAI. Itu adalah pengaruh peradaban Islam pada masa modern di Indonesia. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, Bapak yang nanya. Siap, sekarang kita akan melakukan evaluasi menggunakan quizzes. Ya, kita akan melakukan evaluasi ya sebelum ditutup menggunakan aplikasi quizzes. Silakan buka dulu quizzesnya dan kodenya adalah ini 6863601. Silakan masuk. Ya. Siap. Ya. Bapak akan klik mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, Kak. Yang pertama adalah Wanda, yang kedua Adila, yang ketiga Siva. Tepuk tangan. Ya, bagaimana menyenangkan dengan menggunakan quizzes? Ini akan menjadi nilai akhir ya di pertemuan kita kali ini. Untuk kali ini kita akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini mencapai tujuan pembelajaran yang tadi ya, dan bermanfaat bagi kita tentu saja dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdihi